Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, khususnya ibunda berdua, Ibu Hajah Rodi Hasan dan Ibu Hajah Suryati, yang kita hormati, kita sayangi, kita cintai, dan keluarga besar kita, istri anakku yang saya hormati, dan juga Tin dan Pur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari yang bahagia pada pagi ini, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, 1414 Hijriah, 41 Hijriah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, di depan rumah, karena suasana wabah COVID-19, suasana prihatin yang barangkali kita seumur hidup, ibu kita yang sudah 87 tahun, 83 tahun juga baru mengalami sholat Id yang tidak di lapang. Kita yang muda juga baru mengalami saat ini. Oleh karena itu, sekali lagi, sebenarnya walaupun dalam keadaan prihatin, tapi sungguh kita berbahagia. Kenapa? Karena kita sholat lebih khusus di keluarga ini, ditunggui, dihadiri oleh kedua orang tua kita, Ibu Hajah Rodiah dan Ibu Hajah Suryati. Tanpa mereka berdua kita tidak ada. Mereka adalah orang yang berjasa buat kita. Kita ada dan mereka mendoakan kita. Mereka bahkan terutama papa mama itu sejak kecil diasuh, dibimbing oleh mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, pada suasana COVID-19, walaupun kita memang sedang mengalami kebahagiaan karena dipertemukan oleh Allah dengan hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, di dalam mengakhiri saum kita ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyatakan untuk mengakhiri, memberikan panduan bagaimana cara mengakhiri itu adalah Allah mengatakan, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan hari puasa. Dan alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan saum sebulan penuh, dan sekarang kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah dan hendaknya mengagungkan Allah
karena Dia telah menunjuki kamu. Maka selama ini, sejak kemarin pada maghrib, sholat isya yang kita lakukan bersama, kita juga takbir. Begitu juga pagi ini dengan sholat Idul Fitri, kita juga mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, yang lain kecil, tidak ada yang besar. Jabatan, kekayaan, rupa, apapun kecil. Masalah corona, masalah hidup itu kecil. Yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah, kita tahlil. Kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga di bulan ini, di pagi ini, hendaknya kita mempersetankan, tidak mempedulikan apapun Tuhan-Tuhan yang lain, termasuk hawa nafsu, termasuk harta benda, termasuk jabatan. Itu akan menjadi musyrik. Jadi tidak ada Tuhan. Kita tidak akan menuhankan selain Allah. Jika tidak ada yang dianggap lebih penting dari Allah, sehingga kita harus lebih banyak takarub, mendekatkan diri, menjauhkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk takbir, kemudian tahlil, bahkan kita juga tahmid, yaitu walillahil hamd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini jangan sampai kita mencari pujian, jangan sampai kita memuji-muji yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memuji yang lain itu termasuk memperserikatkan Allah, menduakan Allah, dan ini termasuk perbuatan syirik. Jangan sampai kita cari pujian, jangan memuji-muji yang lain, hanya memuji kepada Allah. Walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian di samping itu, karena Allah menyatakan Dia, Allah telah menunjuki kamu. Selama Ramadan ini luar biasa, kita bisa melakukan berbagai ibadah walaupun dalam suasana prihatin, suasana wabah COVID-19. Tapi alhamdulillah kita bisa melakukan sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah selama 1 bulan ini di rumah. Kemudian alhamdulillah kita juga bisa sholat tarawih di rumah. Ada tausiah, kita juga baca Quran, dan alhamdulillah suasana kita juga berakhlak baik. Kita bisa sedekah, dan kita bisa mengakhiri dengan zakat dan zakat fitrah. Jadi selama Ramadan ini tentu kelihatannya tidak berkurang, sekalipun kita jarang ke masjid, tapi kita bisa bertakarub, bisa beribadah kepada Allah SWT dengan bisa dikatakan maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah segala dosanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dari virus corona, sehingga kita tidak terpapar, tidak menjadi korban corona yang banyak ditakuti. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah SWT, lebih dari itu mudah-mudahan ibu kita berdua diberikan kesehatan yang baik, yang sempurna, umurnya dipanjangkan yang berkah, yang berguna dan bermanfaat. Anak cucunya kita semua dan cucu kita hendaknya oleh Allah diberikan juga bimbingan, petunjuk, hidayah, sehingga menjadi muslim yang paripurna, menjadi muslim yang baik. Mereka, keluarga, anak cucu kita, jadi anak cucu kita yang soleh, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berguna bagi mereka, keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Itu adalah harapan kita, dan itu kita syukuri dengan kita berbagi ibadah tadi. Sekali lagi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesudah Ramadan atau pasca Ramadan itu kita sering mendengar ada doa, yakni taqabbalallahu minna wa minkum, kemudian minal aidin wal faizin. Nah, kaitan dengan taqabbalallahu minna itu adalah doa agar ibadah kita selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu disunahkan untuk saling mendoakan. Mudah-mudahan demikian kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di samping ibadah saum dan ibadah-ibadah penunjang yang lain. Nah, tentu jangan sampai kita
seperti apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, saum kita tidak ada hasil apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nabi mengatakan rupa min soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang saum, yang puasa, tapi mereka tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tentu yang kita harapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang termulia, menjadi orang yang takwa. Karena nilai manusia menurut pandangan Allah bukan karena jabatan, bukan karena rupa, bukan karena harta, dan juga yang lain, tapi takwa. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu menurut pandangan Allah adalah orang yang paling takwa. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tujuan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lain. Toh seandainya di dalam ibadah saum ini kita belum meraih takwa, tapi ibadah-ibadah yang lain tujuannya juga sama, termasuk sholat, zakat, haji, kurban, dan sebagainya juga adalah tujuannya takwa. Itu dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, jangan kecil hati, jangan pesimis tatkala atau seandainya Ramadan ini kita belum dapat maksimal di dalam ibadah, kemudian belum mencapai takwa, tapi harapan kita Allah menyatakan dengan ibadah-ibadah yang lain tujuannya juga sama, yakni agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, dengan doa yang kita ucapkan satu sama lain dengan ungkapan minal aidin wal faizin. Minal aidin itu ada 3 pengertian. Aid, ya, pertama adalah hari raya. Kita masuk pada hari raya yang hari suci, ya. Hari yang raya itu hanya 2 dalam Islam itu. Yang pertama hari raya Idul Fitri, dan yang kedua hari raya Idul Adha. Nah, kita masuk kepada hari raya. Yang kedua, kembali kepada fitrah, yakni dengan ibadah saum. Mudah-mudahan sebagaimana Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum, yang puasa Ramadan dengan iman dan mencari Allah, akan diampuni dosa-dosa semuanya. Ini saum akan menyebabkan diampuni dosa-dosa. Termasuk apalagi dengan tarwih. Rasul mengatakan dalam hadis Ibnu Huzaimah, man somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubi ka yaumi waladat umuhu. Barang siapa yang puasanya, saumnya, dan sholat malamnya dengan iman dan mencari ridha Allah, akan keluar dosanya seperti waktu dilahirkan dari ibunya. Insya Allah, mudah-mudahan harapan kita memang seperti itu. Kita jangan sampai tidak berhasil saum kita, hendaknya kita kembali kepada fitrah dalam pengertian diampuni dosa-dosanya. Insya Allah itu jaminannya surga. Nah, kemudian yang ketiga adalah kembali kepada fitrah, sebagaimana dalam tarwih saya kemukakan, Islam adalah agama fitrah. Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus, dengan benar kepada agama yang dimaksud Islam. Islam sebagai agama ciptaan Allah, fitrah Allah. Karena agama yang lain itu bukan ciptaan Allah. Agama yang lain itu buatan manusia. Agama lain itu rekayasa manusia. Agama di sisi Allah hanya Islam. Itu yang harus kita yakini. Sehingga dalam surat Al-Imran ayat 18 Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Ya, agama di sisi Allah itu hanya Islam. Dan ayat 85-nya dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Jadi rugi sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk rugi, tidak akan masuk surga. Amalnya tidak ada gunanya di dunia ini. Di dunia juga insya Allah tidak akan bahagia, akan menderita kalau tidak pakai aturan Allah.
apalagi di akhirat tidak akan masuk surga. Itu. Jadi wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita sebagai mukmin muslim hendaknya di samping meyakini tentang kebenaran Islam, hendaknya kita harus mempunyai semangat ya, kuat untuk mempelajari, mendalami Islam selama hayat di kandung badan ini, sehingga kita mengerti Islam sebagai aturan pedoman dari Allah SWT, berani upaya sekuat tenaga untuk mengamalkan, sehingga insya Allah hidup kita akan Islami. Karena pernah saya bukakan antara Islam dan manusia dari ayat ini satu paket, jodoh, pasangan seperti ikan dengan air. Kalau ikan berada dalam air, tenang, hidup. Kenapa? Karena bertemu dengan jodohnya, bertemu dengan pasangannya. Jadi kalau ikan lepas dari air, akan kelabakan, kehabisan nafas, dan mati. Nah, manusia yang tidak ketemu Islam, itu tidak akan bahagia. Dia akan resah. Dia akan hidupnya bermasalah, yang tidak akan ada jalan keluar. Bermasalah yang tidak ada ujung kalau kita tidak memakai Islam. Karena hakikat Islam tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran. Tawaran jalan keluar. Tawaran rezeki yang datang tidak diduga. Tawaran kemudahan dalam urusan. Tawaran dicintai. Tawaran berkah hidupnya. Tawaran mendapat furqan. Tawaran kemudian hidayah. Tawaran sukses dan sebagainya. Jadi rugi kalau kita tidak mengambil tawaran-tawaran itu. Tawaran doanya dikabul, tawaran ditolong dan sebagainya. Nah, karena itu, dan sekali lagi saya garis bawahi, di samping meyakini tentang kebenaran Islam, kita pelajari terus-menerus, kita upayakan diamalkan. Insya Allah kita akan selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan khutbah pada pagi ini di tempat, di rumah kita, di depan rumah kita, justru merupakan atau ada kesan tersendiri ya. Kita merasa bahagia, kita bisa sekali lagi ditunggui oleh dua orang tua kita, sesepuh kita, yang mereka selalu mendoakan kita. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, pada pagi ini yang cerah, suasananya nyaman, enak di hari raya Idul Fitri ini ya Allah, kami hamba-Mu, khususnya keluarga kami, dalam hari raya Idul Fitri ini kami dalam suasana COVID-19 musibah yang ada di berbagai tempat, kami bisa melakukan di rumah sendiri. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon mudah-mudahan ibadah kami, sholat id kami, saum kami, tarawih kami, baca Quran kami, zakat kami, zakat fitrah kami, hendaknya Engkau terima ya Allah sebagai ibadah takarub kami kepadamu. Allahumma ya Allah, kami mohon mudah-mudahan Engkau memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan, kesehatan, bimbingan kepada kedua orang tua kami yang ada di depan kami, dan juga kepada kami, keluarga, anak turunan kami, cucu kami. Jadikanlah anak turun kami menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang akan berguna bagi mereka, keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami atau hindarkan kami dari wabah COVID-19 yang menjadi hal yang menakutkan bagi setiap diri, dan hindarkan atau cabutlah ya Allah segera wabah yang ada khususnya di negara kami maupun di negara atau di dunia ini ya Allah. Allahumma rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang